Yo minasan, seperti biasa, kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Pada video sebelumnya, telah banyak momen-momen penting yang diperlihatkan. Seperti halnya Jura, pasti bakalan berhasil mengambil beberapa tubuh, atau kekuatan dari orang-orang Konoha. Seperti yang terlihat pada manga atau komiknya saja, inti Shinju tersebut masih ingin mendapatkan Naruto, walaupun dia menerima perlawanan dari Kawaki pada akhir chapter 25 yang lalu. Nah, pada pembahasan video admin yang sebelumnya, Orochimaru diperlihatkan terhisap ke dalam benda misterius tersebut, yang berbentuk Togedama, dan itu membuat Orochimaru untuk sementara waktu tak ada. Makanya Minato mengatakan ke Naruto bahwa mereka, sementara waktu akan kehilangan seseorang yang begitu berguna bagi mereka. Jadi, Jura bakalan menggunakan kekuatan Orochimaru, tapi bukan berarti Orochimaru menyadari hal itu, dan mereka tidak menjadi teman. Jura kemarin telah memperlihatkan ular raksasa. Itu adalah salah satu ular Orochimaru, tapi ternyata, ular tersebut tak bertahan lama sebab Boruto membelahnya menjadi dua. Kemudian, cerita memperlihatkan Boruto dan Naruto masih berdiri di depan benda misterius tersebut yang berbentuk Togedama. Di sini Boruto lalu berkata, ternyata benda ini adalah Togedama juga, tetapi ada sedikit perbedaan dari mereka. Naruto lalu menyambung ucapannya dengan berkata, ya, tapi tentu saja bahwa Togedama yang kita lihat sebelumnya, jelas cara kerjanya berbeda dari ini Boruto. Mogi yang merupakan guru tim Shikadai, Inojin dan Chocho, kini telah sadar kembali setelah berubah bentuk menjadi pohon suci. Konohamaru berhasil menyelamatkannya, menggunakan Togedama yang sebenarnya adalah bagian dari tubuh mereka. Jadi, ada perbedaan besar pada benda misterius yang ada di depan kita Boruto. Boruto lalu berkata, ya, ayah memang benar dan aku muak pada permainan Jura. Kemudian, Boruto menyentuh pundak ayahnya dan seketika saja, mereka berpindah atau berteleportasi di dekat Minato dan Himawari, sambil melihat Jura melayang di depan mereka. Jura bertanya lebih dulu dengan berkata, kami mendengar banyak hal ketika kau berada di dimensi Shibai, ternyata sesuatu sedang terjadi di sana. Bahkan kami terkejut kalau kalian sampai pergi ke masa lalu demi mengurus sesuatu. Ini benar-benar luar biasa. Bisakah kalian menjelaskan sebenarnya mengapa Shibai dari masa lalu bisa datang ke masa sekarang? Boruto di situ sempat kaget ketika Jura mengetahui hal tersebut, tapi dia lalu menjawab, dia datang untuk meluruskan kembali alur sejarah yang berubah. Shibai versi jahat, seharusnya tidak ada dan itu disebabkan oleh ayah Momoshiki, dan Shibai dari masa lalu itu mencoba menghentikannya sambil dibantu oleh kami. Sekarang, tidak perlu apa-apa lagi yang harus diceritakan, cepat gunakan benda itu untuk menghentikan penyerapan akar pohon cakra, yang sedang kau lakukan pada manusia di desa lainnya. Nah, sambil mengatakan itu, tubuh Boruto langsung seperti mengeluarkan aura berwarna hijau, dan di sini Naruto terkejut sebab dia seperti merasakan keberadaan Toneri. Dengan ekspresi terkejut Naruto berkata, apakah ini cakra Toneri? Kemudian Boruto diperlihatkan menghilang dari situ, dan Jura mengetahui bahwa Boruto pasti akan berteleportasi ke sampingnya. Dan benar saja, Boruto muncul tapi bukan ingin menebas Jura, melainkan ingin melakukan genjutsu, sebuah ilusi untuk menyiksa Jura tanpa perlawanan sedikit pun. Tapi ada harga mahal yang harus Boruto bayar, yaitu setengah dari karma Momoshiki di tubuhnya, akan berkurang secara signifikan. Nah, saat mencoba mendekati Jogan itu ke mata Rinnegan Jura, Jura berbicara dulu dengan berkata, aku takkan menyia-nyiakan sebuah progres yang telah aku rencanakan. Boruto, bersiaplah menerima tanggung jawab penuh, soal kematian semua orang yang ada di desa ini. Nah, seketika saja, Jura mengaktifkan jutsu, yang membuat seluruh akar pohon cakra di bawah tanah desa Konoha keluar dari situ dan kemudian Boruto terganggu fokusnya dengan hal tersebut. Lalu dengan ekspresi serius Naruto berkata, sial, kau malah melanggar kesepakatan kita yang sebelumnya Jura. Dewa Shibai Otsutsuki versi jahat, yang saat ini melayang di atas Sasuke dan Madara, ikut terkejut ketika melihat mulai munculnya akar pohon Jura di desa Konoha. Tobirama di dekat Obito lantas berkata, Jura ternyata malah mengaktifkan itu. Dia orang yang licik karena telah berhasil menaruh akar itu sebelumnya. Ini benar-benar buruk, sebab akar pohon yang ada di sini lebih banyak, dibandingkan yang dia tanam di desa lainnya. Kemudian akar itu satu persatu muncul mengejar mereka. Di sini Sasuke menebas bebas akar itu sementara Madara mengeluarkan elemen api dan membakar akar pohon yang mengejarnya. Shibai di atas sana lantas berkata, aku akan melihat apa yang akan mereka lakukan. Ini menarik untuk menontonnya dari atas sini. Saat dia sedang memperhatikan mereka, ternyata sang Rikudo Sanin berhasil mengetahui posisi Shibai, lalu dia muncul di belakangnya sambil berkata,
takkan kubiarkan kau mencoba menghancurkan desa ini." Dia memukulnya dengan tongkat Rikudo itu, tapi Shibai menahan dengan lengannya, dan dalam keadaan bingung dia berkata, "Ini mustahil sebab jutsuku tidak bisa dideteksi oleh siapapun." "Bagaimana kau dapat mengetahui keberadaanku, Hagoromo?" Hagoromo lantas menjawab, "Kau menyerap tubuh kedua putraku, aku berhasil melacakmu melalui cakra mereka berdua." Setelah mengatakan itu, Hagoromo lantas mengaktifkan salah satu jutsunya, yakni penyerapan kembali cakra kedua putranya itu. Karena di tubuh mereka berdua tersimpan kekuatannya, dia dapat melakukan itu. Seketika saja, Shibai merasakan tekanan aneh dan salah satu cakra berhasil keluar, yakni adalah cakra Ashura. Lalu cakra itu berubah bentuk menjadi tubuh Ashura lagi. Dia kemudian menyapa ayahnya, serta berterima kasih padanya, namun, tinggal indera lagi yang tersisa di dalam tubuh Shibai. Shibai pun tak mau melepaskannya. Kemudian Shibai mengeluarkan kekuatan indera yakni sebuah Susanoo, dan dia kemudian memanah mereka menggunakan panah Susanoo Indra. Ashura dengan cakra alamnya, lantas memunculkan jutsu yang mirip seperti Rasengan, sambil diisi dengan energi alam. Dia berhasil menahan api Amaterasu dari panah Susanoo tersebut, kemudian Hagoromo mengeluarkan pedang Rikudonya, lalu melemparkannya ke arah Shibai. Shibai mencoba menahan itu dengan lengan Susanoo Indra, akan tetapi Susanoo tersebut langsung pecah dan hilang begitu saja. Hampir saja tubuhnya terkena pedang tersebut. Hagoromo di situ berkata, "Ada dua jenis pedang Rikudo, dan ini adalah aslinya." Nah, bisa dibilang, senjata Rikudo yang pernah Obito gunakan, itu adalah KW-nya atau kekuatannya masih di bawah pedang asli Hagoromo. Kemudian Hagoromo mengejar Shibai, Shibai pun juga terbang di atas langit desa Konoha. Kembali ke Boruto di sana, saat Boruto kewalahan dengan banyaknya akar pohon di situ, sambil melindungi orang-orang Konoha juga, Momoshiki akhirnya datang ke situ dari tempat Obito di sana. Momo-chan langsung mengeluarkan 5 kepala ular raksasa, yang merupakan salah satu kekuatan andalannya. Itu mencoba mengikat akar-akar pohon tersebut, dia berhasil membuat beberapa akar pohon jinak, sementara Shinjujura mengganggu mereka dengan meluncurkan bijudama dari matanya. Minato menahan itu dengan kunai Hiraisin, lalu memindahkannya keluar desa Konoha. Jadi beberapa kali, ledakan terjadi di luar desa Konoha, akibat 5-10 bijudama yang dikeluarkan oleh Jura. Skala ledakannya cukup besar, dan Jura kemudian berhenti melakukan itu, sebab tidak ada gunanya kalau Minato ada di situ. Shinju Hidari di situ kemudian berkata, "Percuma melakukan itu, pria berambut kuning tersebut tak pernah kehabisan energi, untuk memindahkannya keluar desa Konoha." Nah, saat Shinju Hidari hendak membantunya dengan menyerang Naruto, tiba-tiba saja tubuhnya langsung tertusuk oleh pedang Totsuka milik Itachi. Naruto di situ lantas berkata, "Itu luar biasa Itachi-san, kamu dapat menyegelnya sekarang juga." Itachi di situ hanya berkata ya, lalu seketika saja dia tubuh Hidari tertarik atau masuk ke dalam pedang tersebut, lalu ditarik hingga masuk atau tersegel ke dalam kendi Susanoo Itachi. Jura yang melihat momen itu, tampak sedikit kesal, sementara Boruto dan Naruto gembira sebab musuh mereka berkurang satu, tapi di sini Itachi hanya berdiam saja. Dengan ekspresi penasaran Naruto bertanya, "Ada apa Itachi? Kau tampaknya tidak senang dengan apa yang barusan kau lakukan. Apa ada sesuatu yang salah?" Itachi lantas berkata, "Ya, kendi Susanoku belum tertutup, karena seperti sedang menunggu sesuatu untuk masuk ke dalam juga." Nah, Sasuke di sebelah sana yang sedang membantu shinobi Konoha lainnya, dalam usaha mengatasi akar pohon Jura, tiba-tiba saja tubuhnya tertarik ke tempat Naruto di sana. Dia terbang ke sana dalam keadaan terbalik, dan Sasuke tak mengetahui apa yang terjadi padanya. Madara terkejut melihatnya sambil berteriak memanggil nama Sasuke, sementara Obito mengejarnya dengan berlari kencang mengejar Sasuke. Saat akar-akar pohon itu hendak menyentuh Sasuke, Obito melindunginya dengan mengeluarkan kayu, lalu Obito memotong akar itu dengan kayunya. Obito juga memiliki teknik elemen kayu, dan ini sudah ada sejak cerita anime Naruto sebelumnya. Sasuke lalu terus terbang ke sana, dan saat sampai di dekat Boruto, dia melewati tubuh Boruto dan ternyata Sasuke ikut tersegel ke dalam kendi Susanoo Uchiha Itachi. Seketika saja, Susanoo Itachi lalu menutup kendi tersebut, dan momen ini sangat cepat terjadi sehingga baik Naruto ataupun Boruto hanya bisa terdiam serta kaget bagaikan patung. Kemudian dengan ekspresi terkejut Boruto berkata, "Apa yang terjadi? Apakah Paman Sasuke tak sengaja disegel oleh pedang Totsuka itu?" Itachi dengan wajah kagetnya pun menjawab, "Yah, sial, kemungkinan besar cakra Sasuke masih ada di tubuh Shinju Hidari,
sehingga penyegelan ini berpengaruh juga kepadanya. Naruto lalu menyuruh Itachi untuk segera melakukan sesuatu. Namun Itachi berkata, "Aku belum bisa mengeluarkannya saat ini, sebab itu membutuhkan waktu Naruto. Aku bisa melakukannya, tetapi kekuatan ini membutuhkan tumbal untuk dapat membalikkan jutsu itu. Kita butuh seseorang yang bernyawa, untuk sebagai jaminan pertukaran tersebut. Jika aku bisa, aku dapat melakukannya namun aku hanyalah mayat hidup." Sementara itu di desa Kumogakure di sana, Amado sedang bertarung melawan Kawaki dan Nagato. Amado lalu kabur ke desa Megakure, tempat pertama kalinya dia datang ke bumi. Dia kabur setelah tiba-tiba saja, tubuhnya melemah akibat terlalu banyak menggunakan buah cakra Shibai. Itu memiliki efek samping, dan Kawaki serta Nagato sebenarnya memiliki 90% kesempatan untuk membunuhnya tanpa terhalang apapun. Tapi Amado berhasil kabur menggunakan portal, lalu dia muncul di desa Ame dalam keadaan kelelahan parah. Sambil terbaring di tanah, tiba-tiba saja Kawaki dan Nagato rupanya berhasil mengikutinya ke situ, yang membuat Amado terkejut sambil berkata, "Sialan kau Kawaki." Kawaki di sini justru bingung dengan berkata, "Sebelumnya kau terlihat overpower dariku, tapi kenapa tiba-tiba kau melemah seperti ini?" Nagato di situ menanggapi ucapan Kawaki dengan berkata, "Sepertinya dia memiliki sesuatu di dalam sakunya. Itu adalah buah cakra, dan tidak salah lagi bahwa dia mengalami kegagalan proses penggunaan buah itu, yang membuat tubuhnya melemah dan tak mengetahui harus berbuat apa." Kawaki lalu marah sambil berkata, "Itu buah cakra ya, serahkan itu padaku Amado." Amado kemudian berkata, "Aku susah payah mendapatkannya hingga mengacaukan waktu dan sejarah, jadi jangan seenaknya mengambilnya dariku." Amado dengan keadaan yang buruk serta panik, dia lalu mengaktifkan kekuatan yang membawa tubuh mereka bertiga berpindah ke masa lalu, masa di mana ketika Pain Akatsuki sedang bertarung melawan Guru Jiraiya. Setelah sampai ke masa lalu sekitar 20 tahun lalu itu, Nagato di situ menyadari dan merasakan cakranya sendiri. Ketika Kawaki sedang bersitegang dengan Amado, Nagato malah keluar dan sengaja membuat tubuhnya terkena air hujan di desa Amegakure. Dan benar saja, dia langsung merasakan cakra dirinya sendiri, karena air hujan. Itu merupakan jutsu buatan Nagato, seperti yang pernah disampaikan oleh Pain sendiri, kepada Konan waktu di anime Naruto saat itu. Kemudian, Amado di situ mengeluarkan buah cakra Shibai dari sakunya, dan dia mengatakan bahwa buah ini sangat dia butuhkan. Dia berkata, "Kegagalanku memunculkannya pada rencana pertama, itu adalah salahmu Kawaki. Sekarang, aku dapat melakukannya lagi setelah mendapatkan ini, jadi jangan halangi aku untuk melakukannya. Jika kau memberikanku peluang, maka kau juga tidak merasakan apapun setelah putriku keluar." Kawaki di sini tidak percaya pada ucapan Amado, bahkan kelemahan Amado yang muncul tiba-tiba ini membuat Kawaki semakin tidak percaya, sebab Amado sebelumnya membuatnya takut. Kemudian dengan kekuatan buah cakra Shibai di tangannya, Amado menghempaskan mereka berdua. Kawaki terlempar ke salah satu bangunan di situ, sementara Nagato yang tadinya ada di luar dan menjauh dari Amado, terkena dampaknya juga. Amado lalu mengeluarkan sebuah pulpen, yang merupakan salah satu alat sains rahasianya, lalu dia kembali mendekati Kawaki. Dia seketika saja menancapkan pulpen itu di tangan Kawaki, dan Kawaki memberontak dengan mengaktifkan karmanya. Amado di situ berkata, "Aku membutuhkan sedikit energi karmamu." Kawaki lalu menangkap tubuh Amado sambil berkata, "Sepertinya kau tidak bisa dihentikan, maka caranya adalah lebih baik membunuhmu di sini." Saat Kawaki hendak menusuk tubuh Amado dengan lengan karmanya, Amado tiba-tiba langsung berkata, "Jika aku mati, kau tidak bisa kembali ke masa depan bersama Boruto di sana Kawaki." Mendengar itu, Kawaki pun berhenti melancarkan serangannya, dan dia bertanya tentang apa maksudnya. Amado lalu berkata, "Aku memindahkan kita ke masa 20 tahun yang lalu Kawaki." Kawaki pun kaget, dan Amado melanjutkan ucapannya. "Ini adalah momen di mana Naruto, orang yang sangat kau kagumi, masih berumur remaja dan akan mengalami kesedihan parah, setelah kehilangan gurunya tepat di hari ini." Kawaki lalu menghempaskan Amado ke tanah, dan Kawaki bertanya lagi, tentang mengapa mereka tak bisa kembali ke masa depan? Amado menjawab, "Titik koordinat masa depan telah aku hapus. Kita bertiga bisa kembali lagi, hanya melalui kekuatanku Kawaki. Jadi, membunuhku bukanlah pilihan tepat bagimu." Kemudian adegan kembali ke desa Konoha terlebih dahulu. Setelah apa yang terjadi pada Uchiha Sasuke, membuat Naruto kali ini yang merasa agak sedikit gila, sebab sahabat karibnya malah tersegel ke dalam kendi Totsuka Itachi.
Dan dia kemudian berpikir tentang bagaimana caranya agar mereka membalikan jutsu itu, dan nyawa siapa yang akan dikorbankan. Lalu Itachi berkata, kita bisa menggunakan tubuh dari Sumeaka. Itu bisa dilakukan dan pasti 100% berhasil. Boruto lantas bertanya, akan tetapi, sejauh ini tak ada lagi Sumeaka yang aku lihat serta rasakan, kita tidak memiliki mereka di mana-mana. Boruto kemudian melihat ke arah Jura, dan di sini Jura melihat Boruto juga, sambil mengetahui niat Boruto kepadanya. Jura pun berkata, apapun yang kau pikirkan, aku tidak akan mau terlibat ataupun membantumu Boruto. Tapi jika kau memaksa, maka aku ingin adanya sebuah timbal balik atau balas budi darimu, karena aku tidak ingin melakukannya secara gratis. Otak Jura di sini seketika saja langsung licik dan picik, mirip anggota-anggota dewan di suatu negara. Mendengar sebuah kesepakatan atau syarat baru yang Jura inginkan, Boruto sebenarnya benar-benar sangat marah, sebab mereka seperti benar-benar terdikte oleh Jura. Tetapi Boruto membutuhkan nyawa dari Sumeaka itu. Urashiki dari dalam tubuh Naruto, berbicara ke Naruto di sana dengan berkata, sudah berapa kali kalian mengikuti keinginan Shinju? Aku cuma mau bilang bahwa betapa bodohnya kalian Naruto. Kurama yang mendengar pendapat Urashiki, sebenarnya setuju juga dengannya sebab Jura tidak bisa dipercaya. Nah, jika teman-teman bertanya ke admin mengenai dari nilai 1 sampai 10, nilai berapa yang admin berikan ke Jura berkaitan dengan kelicikannya, maka admin menilai 9. Jura 11-12 dengan Ishiki, dan Ishiki lebih licik dibandingkan Momoshiki. Momoshiki bisa dibilang tak terlalu licik-licik banget, dan dia lebih sering menjadi seseorang pemurung, dan suka mengeluh, tetapi Jura tidak seperti Ishiki atau Momoshiki. Mungkin karena dia adalah seekor jubi atau pohon cakra, sehingga dia memiliki sikap kemanusiaan, tetapi sesekali memiliki sikap seperti binatang buas yang mengerikan. Itulah mengapa Urashiki dan Kurama, satu pandangan yang sama tentang Jura, yang pasti memiliki kesepakatan licik ke mereka. Kemudian, Boruto menyampaikan bahwa dia siap menanggung syarat Jura, namun Momoshiki di situ menolaknya. Sebab dia memikirkan tentang permintaan Boruto sebelumnya, yakni pada komik atau manga Boruto chapter 25 yang lalu. Momoshiki berkata, tunggu sebentar, aku boleh menolak hal ini dan itu berhubungan dengan dirimu sendiri Boruto. Jangan lupakan tentang permintaanmu kepadaku. Aku pikir kau mungkin lupa dengan itu, dan kau malah akan menjauhkan kepercayaan diriku padamu. Dan seketika saja, Jura langsung mengeluarkan 2 Sumeaka di sampingnya. Dia kemudian berkata, apa yang akan kau lakukan Boruto? Apakah kau ingin cepat-cepat mengembalikan Sasuke dari sana, atau mengikuti Otsutsuki itu yang membuatmu gagal melakukannya? Mendengar itu, Momochan marah dan tiba-tiba saja, dia menggunakan kekuatan dari mata Byakugan Shibai yang dia miliki, untuk langsung membunuh kedua Sumeaka tersebut. Saat mata itu aktif, kedua Sumeaka seketika terhempas, dan tubuh mereka juga terpotong-potong setelah terkena hembusan Byakugan tersebut. Momen itu, membuat Naruto dan Boruto terkejut, serta kesal kepada Pangeran Otsutsuki itu. Nah, akibat tidak adanya kejelasan di antara mereka, satu-satunya orang yang ingin menukarkan dirinya, demi membalikkan jutsu segel Susanoo Itachi adalah, Guru Shibai di dalam tubuh Boruto melalui mata Jogannya. Melalui Jogan Boruto dia berkata, Boruto, akulah yang akan melakukan itu. Boruto lantas terkejut sambil bertanya, apa? Anda tidak boleh melakukannya sebab kami membutuhkan Anda untuk mengatasi Shibai versi jahat itu. Dan jika Anda pergi, lalu bagaimana dengan pernyataan ayah Momoshiki sebelumnya, tentang gejolak dunia yang tak stabil ini, disebabkan oleh murid ketiga Anda? Guru Shibai lalu menjawab, aku akan memberimu kertas gulunganku, kau bisa mendapatkan seluruh informasi di situ, mengenai beberapa kelemahan Shibai. Dan untuk memperbaiki waktu yang telah rusak, kau bisa meminta tolong kepada Shibai dari masa lalu itu, jika dia tidak kalah dari dirinya sendiri. Tapi untuk mengatasi masalah tentang murid ketigaku, aku pikir aku tidak memiliki rencana apapun, dan aku berpikir dia masih hidup. Jika dia muncul, maka kaulah yang akan mengatasinya Boruto. Boruto pun hanya bisa terdiam, karena semuanya telah dijelaskan oleh Guru Shibai dan ayah Momoshiki tersebut. Akhirnya, Boruto menyampaikan ke mereka di situ bahwa Guru Shibai lah yang akan membantu mereka. Naruto, Itachi dan Minato terkejut karena mereka tidak tahu soal adanya Guru Shibai di tubuh Boruto. Boruto kemudian berbicara ke Jura dengan berkata, terima kasih karena telah ingin membantu kami, tetapi kami tidak ingin menerima syarat apapun darimu. Untuk dirimu, kami tetap ingin memaksamu menarik kembali akar pohon cakra, termasuk di desa kami. Nah ternyata, informasi itu didengar oleh Kode,
Dia telah disuruh Ishiki di sebelah sana yang sedang bertarung dengan Koji, untuk mencari tahu apa yang dilakukan Jura. Kode menemukan mereka, dan mendengar soal Sasuke tersegel, serta Guru Shibai akan mengorbankan diri. Kode awalnya kaget, karena dia tidak menyangka ada seseorang seperti Guru Shibai di tubuh Boruto. Dari balik bangunan itu Kode berkata, jika begitu, sebentar lagi era Boruto akan segera berakhir. Mereka semua pasti akan bisa dihabisi Shibai dari masa sekarang, sebab dia lebih kuat dari dirinya sendiri yang datang dari masa lalu itu. Setelah momen Kode diperlihatkan, adegan akhirnya berakhir di sini dulu guys.